Puasa itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai puncak keikhlasan ibadah kita kepada Allah, puasa. Orang itu kalau sholat masih bisa sombong karena sholatnya. Karena sholat itu ada gerakan. Makanya ada orang yang sholat, kalau di rumah sholatnya cepat sekali. Begitu di masjid, waduh, tumaknina luar biasa. Ini sombong nih. Nggak ikhlas nih sholatnya. Ada orang yang sombong karena sedekahnya. Oh, lebih banyak lagi. Apalagi nih bentar lagi Muharram nih. Kadang-kadang kita undang banyak sekali anak yatim. Dikasih amplop satu persatu. Di-upload kemana-mana. Isi amplopnya 100.000. Itu jangankan sampai tahun baru tahun depan. Minggu depan udah habis itu duit. Di-upload kemana-mana. Alhamdulillah, Masjid A telah mengumpulkan 100 anak yatim. Dan diberikan santunan. Tapi nominalnya tidak ditulis. Orang sombong karena haji dan umrohnya. Oh, banyak. Apalagi haji dan umroh. Satu perumahan Arira, satu yang mau berangkat umroh, satu perumahan tahu. Satu RW tahu. Orang sombong karena haji dan umrohnya bisa. Tapi orang sombong karena puasanya tidak akan bisa. Maka yang perlu kita evaluasi adalah puasa. Ada hutang atau tidak. Minimal puasa wajibnya dulu. Gak usah mikirin, Ustadz kemarin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, puasa 8 Dzulhijjah dan puasa 9 Dzulhijjah. Gak usah mikirin itu dulu, hutang puasanya dulu dipikirin. Udah dibayar apa belum? Puasa wajib. Nanti juga bulan Muharram ini kan tanggal 10 Muharram, 9 dan 10 Muharram sunnah puasa. Besar pahalanya. Gak usah mikirin itu dulu. Pikirin dulu hutang puasanya berapa. Ini boro-boro mau bilang puasa sunnah, mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa Senin Kamis, hutang puasanya aja lupa sampai berapa, saking banyaknya hutang. Ustaz, bagaimana kita membayar hutang puasa, Ustaz? Ya tinggal dibayar, Pak. Masalahnya kami lupa, Ustaz. Ini pertanyaan paling banyak ya. Masalahnya kami lupa, Ustaz, berapa jumlah hutang puasanya. Ini repot. Ini repot. Gimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah? Dan ibadah puasa ini nggak bisa diwakilkan. Kalau misalnya saya nggak bisa kurban, saya sakit, saya bisa wakilkan kurban saya. Kalau saya mau bayar zakat, saya tak bisa, saya bisa wakilkan zakat saya. Kalau haji dan umroh saya tak mampu, sakit misalnya, atau tak cukup, usia terlalu tua misalnya, dibatasi oleh pemerintah, sehingga nggak bisa berangkat haji, bisa haji dan umrohnya diwakilkan. Tapi kalau puasa nggak bisa. Bro, nitip puasa lah besok ya. Saya agak nggak enak badan ini. Titiplah puasa untuk saya satu. Tidak bisa. Semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu ada juga masalahnya. Ustadz, boleh enggak ibu enggak puasa tahun ini Pak Ustadz? Ibu kenapa enggak puasa? Lahiran Pak Ustadz menyusui. Oh iya, enggak apa-apa, orang menyusui itu boleh untuk tidak puasa. Tahun depannya nanya lagi, saya boleh nggak Pak Ustadz nggak puasa lagi tahun ini? Ibu kenapa? Hamil. Loh, udah hamil lagi? Baru kemarin menyusui sudah hamil lagi. Asal batuk keluar anak, asal batuk keluar anak. Kapan mau bayar hutang puasanya? Maka sekali lagi bahkan hutang yang nggak mungkin lunas sampai kita wafat di samping hutang uang adalah hutang puasa. Maka dibebankan kepada ahli waris. Hutang sholat nggak dibebankan. Tapi hutang puasa dibebankan kepada ahli waris. Misalnya saya sakit. 1 bulan Ramadan saya tidak puasa karena sakit. Kemudian Syawal saya sembuh. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya meninggal dunia. Maka hutang puasa saya sebulan yang belum sempat saya bayar, itu dibebankan kepada ahli waris. Bukan digantikan puasanya, tapi dibayarkan fidyahnya. Bukan puasanya, tapi fidyahnya. Kenapa? Puasa itu menjadi salah satu ibadah yang tak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau nggak mampu mengerjakan, ya diganti oleh orang lain, tapi bukan puasanya, melainkan fidyahnya. Maka ingat-ingat lagi. Lalu gimana kalau kami nggak ingat berapa hutang puasanya Pak Ustadz? Kata para ulama, setiap kali mau puasa, niatkan puasa qadha. Misal besok hari Senin. Nggak usah niat malam hari, ya Allah niat saya besok puasa Senin. Hutang puasa nanti masih ada. Maka niatkan setiap kali puasa sunnah, ya Allah niat saya puasa qadha. Maka puasa Senin pahalanya dapat.
Nanti tanggal 10 Muharram, ya Allah niat saya puasa qadha. Nanti puasa Muharram tetap dapat pahalanya dan hutang kebayar. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai meninggal karena kita lupa jumlah hutang puasanya. Lebih baik kita wafat dalam keadaan berusaha membayar hutang puasa daripada kita wafat meninggalkan banyak hutang puasa yang belum dibayar.